Haleluya, Shalom. Apa kabar saudaraku? Sehat? Luar biasa, amin. Hari ini kita akan masuk kuliah kita, kelas kita topik 2 tentang Alkitab. Kita masih kuliah secara online, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja dan memberkati kita semua, amin. Hari ini sebelum kita mulai perkuliahan kita, kelas kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dan anugerah-Mu. Kami mau belajar agama Kristen. Tuhan berkati kami, urapi kami. Biarlah kami semuanya tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami semuanya dan berkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa Tuhan bekerja, memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini kita belajar tentang topik yaitu Alkitab. Subtopiknya yang pertama, hakikat Alkitab. Yang kedua, isi dan wewenang Alkitab. Yang ketiga, pembagian Alkitab. Kalau kita berbicara tentang Alkitab, maka sering kita di dalam benak kita berpikir bahwa Alkitab itu adalah buku kitab orang Kristen. Alkitab itu adalah isi firman Tuhan. Alkitab itu juga mungkin kita kalau berbicara tentang Alkitab, bagi banyak orang itu berbicara tentang sejarah, ya kan? Tapi hari ini kita akan mempelajarinya, apa itu Alkitab, ya kan? Bagaimana Alkitab itu ada dan siapa penulisnya. Jadi hakikat Alkitab, pertama itu kita pelajari hakikat Alkitab. Saudaraku, sebelum kita mempelajari hakikat Alkitab, kita terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami bahwa Alkitab itu berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan Biblia. Jadi Alkitab dalam bahasa Yunani disebut dengan Biblia. Jadi dalam bahasa Yunani itu Alkitab disebut dengan Biblia. Biblia artinya, saudara, Biblia artinya adalah bentuk kata jamak. Kata jamak atau buku-buku lebih dari satu. Buku atau kitab lebih dari satu. Jadi kalau kita pelajari, ya kan, kalau kata jamak itu adalah satu, sedangkan lebih dari satu, sedangkan satu atau hanya satu itu disebut dengan tunggal, ya kan? Ada anak tunggal di sini. Ya, kalau anak tunggal berarti anak satu-satunya. Kalau lebih dari satu itu ya jamak atau banyak, ya kan? Jadi Alkitab dalam bahasa Yunani itu disebut dengan Biblia, dan Biblia itu adalah bentuk kata jamak atau lebih dari satu, buku-buku atau kitab-kitab lebih dari satu kitab. Alkitab itu dahulu
dalam kitab gulungan. Dahulu itu Alkitab itu dalam kitab gulungan atau yang disebut dengan papirus, atau dari kulit kayu, atau dari kulit binatang yang disebut dengan perkamen. Jadi Alkitab itu contoh kalau kita tonton film Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus di Bait Allah, Yesus mengambil sesuatu, ya kan, yaitu kitab gulungan, ya kan, di kitab gulungan. Ya kan, kalau kita tonton film Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus ada membaca kitab dari Perjanjian Lama, lalu kitab gulungan itu dibukanya lalu dibaca, ya kan. Jadi Alkitab dahulu seperti itu, saudara. Alkitab itu dahulu itu dari kulit kayu atau dari kulit binatang yang disebut dengan perkamen. Kalau kulit binatang perkamen, kalau kulit kayu itu papirus. Saudara, saya pernah ke museum, ya kan, di Samosir, Simanindo, Pelabuhan Simanindo. Saya pergi ke sana, lalu saya menemukan satu buah buku, melihat satu buah buku, yaitu bukunya tebalnya segini, saudara. Tapi itu adalah buku di mana kitab obat-obat raja orang Batak dulu, dan terbuat dari kulit kayu, dan tulisannya itu juga dari Arab, sejenis Arab Batak lah, ya kan, tulisan orang Batak dulu, ya kan. Jadi saya melihatnya, wow, luar biasa memang. Jadi saudaraku, Alkitab itu ditulis, ingat, Alkitab itu ditulis dahulunya dari kitab gulungan atau yang disebut dengan papirus, ya kan, dari kulit kayu atau dari kulit binatang, yaitu disebut dengan perkamen. Jadi saudara, Alkitab juga ditulis, diilhamkan oleh Allah, ya kan. Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan di sana bahwa, saya akan bacakan bagi kita semua. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan di sana, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki. Jadi Alkitab ini ditulis oleh Allah sendiri, diilhamkan oleh Allah sendiri, diberikan pencerahan oleh Allah kepada manusia atau kepada orang-orang percaya atau kepada murid-murid Tuhan. Jadi Alkitab ini, saudaraku, bukan jatuh dari langit, ya kan, jatuh dari langit, push, lalu turun ke bumi, ya kan, bukan. Tetapi Alkitab ditulis oleh manusia, ya kan, tetapi itu dapatnya dari Allah sendiri. Allah yang menyampaikan atau Allah yang mengilhami, lalu Allah memberitakan, Allah menyuruh kepada para murid-muridnya. Jadi Alkitab ini, saudaraku, ditulis oleh orang-orang percaya, lebih dari 40 orang dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi Alkitab ini bukan satu orang penulisnya, tetapi lebih dari 40 orang. Salah satunya penulis Alkitab adalah Rasul Paulus. Hampir setengah dari Perjanjian Baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Lalu ada Timotius, itu Paulus menuliskan surat kepada Timotius. Lalu ada Markus, ada Matius, ada banyak yang Tuhan pakai untuk menulis Alkitab, saudara. Jadi Alkitab itu adalah di mana Allah sendiri yang tulis, lalu manusia atau orang-orang percaya menulisnya dengan bahasa manusia sendiri, karena manusia adalah tujuan Allah supaya manusia itu memperoleh keselamatan, karena manusia adalah target utama Allah. Makanya Alkitab ditulis dalam bentuk tulisan, dalam bentuk bahasa manusia. Hakikat Alkitab adalah hakikat Alkitab. Kalau berbicara tentang hakikat, berarti dasar atau intisari. Hakikat Alkitab adalah suatu berita keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia supaya manusia percaya dan menerima keselamatan. Jadi hakikat Alkitab adalah suatu berita. Dasarnya ini adalah, tujuannya, intisari dalam isi Alkitab ini adalah suatu berita keselamatan
yang diberikan oleh Allah kepada manusia supaya manusia menerima keselamatan itu dan percaya dan memperoleh keselamatan. Itu dasarnya, itu hakikatnya. Saya akan tulis suatu berita, ya kan, keselamatan. Yang diberikan oleh Allah supaya manusia percaya dan menerima keselamatan yang Allah berikan. Jadi hakikatnya adalah, dasarnya adalah, intisarinya adalah suatu berita keselamatan yang diberikan oleh Allah supaya manusia percaya dan menerima keselamatan. Itu adalah dasarnya. Itu adalah hakikat Alkitab ini, bahwa Alkitab itu tujuannya berbicara tentang keselamatan, tentang karya Allah, tentang bagaimana Allah menyelamatkan manusia, bagaimana Allah begitu mengasihi manusia, ya kan? Jadi Alkitab itu bukan buku tentang sejarah, Alkitab itu bukan buku tentang hukum, Alkitab itu bukan buku atau berbicara tentang ramalan. Walaupun kalau kita baca Alkitab itu ada tentang sejarah, ya kan? Bahkan ada kitab sejarah. Tetapi Alkitab dasarnya, hakikatnya adalah bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah ingin manusia itu memperoleh keselamatan. Karena kalau kita pelajari topik pertama bahwa manusia jatuh dalam dosa karena manusia tidak taat kepada Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya kan, Adam dan Hawa, manusia pertama yang Tuhan ciptakan, ketika tidak taat terhadap peraturan Allah, ya kan, tidak menaati peraturan Allah, maka manusia itu diusir dari Taman Eden, ya kan. Lalu setelah manusia itu diusir, hubungan Allah dengan manusia renggang, hubungan manusia dengan Allah begitu jauh, ya kan, sehingga ada begitu banyak juga cara Tuhan untuk menolong manusia. Lalu kalau kita perhatikan cara-cara Allah menyelamatkan manusia, pertama Tuhan kirim para murid, Tuhan kirim para rasul, Tuhan kirim para nabi, ya kan, supaya manusia itu memperoleh keselamatan. Cara Allah pertama sekali, Tuhan kirim Musa untuk menyelamatkan umat manusia, ya kan, lalu lewat hukum Taurat, tetapi tidak ada manusia yang selamat melakukannya. Lalu saya sampai terakhir, Yesus, ya kan, atau Allah itu sendiri yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kalau kita baca Alkitab, saudaraku, jadi Alkitab ini bukan buku tentang sejarah, bukan tentang ramalan. Walaupun di dalamnya ada cerita, ada kisah, ada penyampaian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Isi dan wewenang Alkitab. Isi dan wewenang Alkitab. Yang pertama adalah isinya tentang di mana keadaan tidak selamat yang di dalamnya manusia berada. Keadaan tidak selamat yang di dalamnya manusia berada. Jadi yang pertama isinya adalah keadaan tidak selamat yang di dalamnya manusia berada. Artinya kalau kita perhatikan di dalam Alkitab ini bahwa manusia tidak ada yang selamat.
ya kan? Tidak ada manusia yang melakukan perintah-perintah Allah dengan sempurna. Perintah Allah pertama sekali itu adalah hukum Taurat. Tidak ada manusia yang melakukannya dengan sempurna. Yang kedua, isi dan wewenang Alkitab yang kedua adalah penyelamatan atau terhadap manusia merupakan kehendak Allah atas inisiatif Allah. Jadi kalau yang kedua adalah penyelamatan kepada manusia adalah inisiatif atau kehendak Allah sendiri. Jadi kalau kita perhatikan yang kedua isinya itu berbicara bagaimana Allah datang ke dunia ini. Ya kan, Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jelas bahwa Yesus itu datang ke dunia itu bukan karena perintah tentara atau orang lain atau malaikat, tetapi memang karena perintah Allah sendiri, karena keinginan Allah sendiri, karena kehendak Allah sendiri ingin menyelamatkan umat manusia. Jadi jelas bahwa manusia itu diselamatkan itu karena Allah sendiri. Tidak ada yang memerintah Allah. Yesus datang ke dunia itu juga karena inisiatif Allah, inisiatif Tuhan. Ya kan? Kalau kita mungkin kuliah di Amik Pedicom itu karena ada keluarga yang promosikan, yang menyampaikan, oh di Amik Pedicom itu kampusnya bagus, dosen-dosennya muda, ya kan? Oh di sana banyak orang-orang yang sukses, ya kan? Akhirnya kita mau, oleh karena dorongan atau promosi atau banyaknya yang mendorong kita untuk kuliah di Amik Pedicom. Tetapi kalau berbicara tentang Allah, itu tidak ada yang memerintah Allah. Allah sendiri yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Makanya Yohanes pasal 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah, ya kan? Karena Allah mengasihi dunia ini sehingga ia datang ke dunia. Bukan karena malaikat memerintahkan. Oh, bukan karena siapapun itu, ya kan? Tetapi memang inisiatif Allah sendiri. Jadi yang kedua, isi dan wewenang Alkitab adalah penyelamatan terhadap manusia itu merupakan kehendak Allah. Yang ketiga, isi dan wewenang Alkitab itu yang ketiga adalah partisipasi manusia dalam karya penyelamatan. Partisipasi manusia dalam karya penyelamatan. Jadi isinya di dalam yang ketiga adalah bahwa manusia harus mempunyai tindakan, harus mempunyai reaksi, ada partisipasi, harus ada dari manusia tersebut supaya manusia itu memperoleh keselamatan, supaya manusia itu memperoleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah sudah datang, ya kan? Allah sudah datang ke dunia, lalu sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya, garis bawahi, supaya, ya kan? Supaya setiap orang yang percaya. Jadi ada partisipasi manusia. Kalau tidak percaya, manusia tidak memperoleh hidup yang kekal. Kalau manusia percaya, saudara dan saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Maka kita memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan. Itu artinya partisipasi manusia. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, jangan harap bahwa kita akan masuk surga.
Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, jangan harap kita boleh memperoleh keselamatan itu. Yang ketiga, ini saya sangat suka, partisipasi manusia dalam karya penyelamatan. Walaupun ketika kita melakukan karya keselamatan itu bukan supaya kita masuk ke surga, bukan. Orang yang sudah diselamatkan wajib berbuat benar, wajib berbuat baik. Ketika kita berbuat baik bukan untuk kita memperoleh hidup kekal, tetapi ketika kita berbuat baik karena kita melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Jadi jelas bahwa ketika kita sudah diselamatkan Tuhan, kita harus berbuat baik. Amin. Jangan katakan, saya sudah selamat, saya sudah memperoleh keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Hari ini saya sudah percaya kepada Yesus. Yes, kalau saudara percaya hari ini kepada Tuhan Yesus, itu sudah benar. Tetapi kalau saudara hari ini percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hidup saudara, ya kan, tidak benar, ya kan, besok sudah melakukan dosa, besok sudah berzina, besok sudah mencuri, besok sudah berpesta pora, besok sudah tipu sana tipu sini, besok sudah melakukan dosa yang begitu luar biasa, saudara tidak akan memperoleh keselamatan. Makanya dikatakan partisipasi manusia. Ada tindakan, ada hal yang harus kita lakukan. Karena ada begitu banyak orang kalau sudah selamat, udah pasti masuk surga. No, bagi saya tidak, saudaraku. Orang yang sudah diselamatkan harus tetap melakukan bagiannya. Ya kan? Sama seperti dikatakan poin yang ketiga ini, partisipasi harus ada dari kita. Walaupun Yesus sudah datang ke dunia, ya kan, untuk menyelamatkan kita, kita terima, kita percaya, tetapi kita juga harus melakukannya. Amin. Jadi jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan. Yang selanjutnya yang keempat, poin yang keempat, tawaran kepada manusia untuk menerima penyelamatan. Tawaran kepada manusia untuk menerima penyelamatan. Jadi yang keempat ini tawaran kepada manusia untuk menerima penyelamatan yang Allah berikan. Karena Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya, ya kan, supaya setiap orang. Jadi ada kebebasan yang Tuhan berikan, ada kehendak yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita mau percaya silakan, kalau tidak mau percaya silakan. Tetapi bagi orang yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau dia tidak mau percaya, dia akan menerima hukuman yang kekal. Jadi sangat jelas kalau kita mau, ya akan menerima tawaran yang Tuhan berikan itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, maka kita memperoleh keselamatan. Tapi kalau kita tidak mau menerimanya, kita akan dihukum. Kita akan masuk neraka. Kita tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi pilihan itu ada di tangan kita, saudaraku. Contoh, saudara, kalau saya sudah ingin memberikan sebuah mobil kepada saudara, ya kan, saya sudah kasih suratnya, saya sudah kasih kuncinya, semuanya. Tetapi sekarang adalah tindakan saudara. Saudara mau terima atau tidak, itu keputusannya ada di tangan saudara. Tidak ada hal-hal udang di balik batu atau di balik bakwan, tetapi memang saya tulus untuk memberikan mobil itu kepada saudara. Sekarang keputusannya kepada saudara, ya kan? Kalau saudara terima, puji Tuhan, saudara punya mobil.
ya kan? Atau tambah mobil saudara. Tapi kalau saudara tidak mau terima, ya no problem, tidak masalah. Itu semuanya sesuai dengan keinginan hati saudara. Jadi keselamatan itu, ya kan, ditawarkan kepada kita. Jadi Yohanes 3:16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, katanya di sana kan, supaya setiap orang. Jadi kalau nggak percaya, ya silahkan. Kalau mau percaya, puji Tuhan, kita memperoleh kehidupan, ya kan? Firman Tuhan katakan, Yohanes 3:16, saya baca ya, karena begitu besar kasih Allah, ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi gak ada dibilang Tuhan, oh karena Tuhan begitu mengasihi, karena begitu kasih Allah besar ke dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, lalu manusia di dunia ini siapapun memperoleh keselamatan. No. Yang ditulis dalam Alkitab, supaya setiap orang. Jadi kalau saudara percaya, puji Tuhan. Kalau saudara tidak percaya, urusan saudara kepada Tuhan, ya kan? Kalau mau hidup kalau mau hidup di surga, ya kan, memperoleh hidup yang kekal, puji Tuhan, harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Lalu apa? Lalu kita melakukan kebenaran-kebenaran yang Tuhan telah nyatakan, atau kita taat kepada firman Tuhan. Yang selanjutnya saudaraku, yang kelima,